Dugaan praktik pungli dan peredaran barang terlarang di dalam lapas kelas 2A Kalianda, Lampung Selatan kembali menjadi sorotan. Tidak tanggung-tanggung, para napi diminta menyetor uang sebesar 4,5 juta rupiah per blok kamar tahanan setiap 2 minggu sekali. Isu ini muncul dan viral dalam sepekan terakhir setelah beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menuding adanya praktik pungli serta pelanggaran di lingkungan lapas. Akun anonim TikTok bernama Kalianda 16 menjadi pemicu munculnya tudingan tersebut. Dalam unggahannya, akun itu menyebut nama seorang petugas lapas bernama Muhammad Faja Pandu Negoro. Unggahan itu cepat menyebar dan memicu reaksi luas dari masyarakat. Tudingan ini dinilai serius karena menyangkut integritas pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Menanggapi viralnya tudingan tersebut, Kepala Lapas Kelas 2A Kalianda, Beni Nur Rahman, menegaskan pihaknya telah melakukan pemeriksaan internal dan meminta klarifikasi langsung kepada pegawai yang namanya disebut. Hasil pemeriksaan internal menurut pihak lapas tidak menemukan bukti adanya praktik pungli atau pelanggaran seperti yang dituduhkan. Pihak lapas menegaskan komitmen menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai aturan. Adapun hasil pemeriksaan tersebut bahwasanya petugas kami tidak merasa dan tidak pernah mengakui apa yang diperbuat. Karena beliau ini posisinya petugas pengamanan. Ya. Mungkin kalau saya bilang terlalu jauh dia. Kalau untuk menyangkut ke arah yang dituduhkan. Karena yang bersangkutan ini kan punya atasan langsung. Dia hanya posisi staf. Namun hasil pemeriksaan internal itu justru memunculkan keraguan di kalangan aktivis anti narkotika dan masyarakat sipil. Ketua DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika Lampung Selatan, Rusman Effendi, menilai pemeriksaan internal belum cukup untuk menjawab kekhawatiran publik. Menurutnya, penanganan secara internal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan tidak menutup kemungkinan adanya celah dalam pengungkapan fakta. Rusman mendesak kepolisian segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan independen agar kebenaran terungkap secara objektif dan transparan. Dilihat dari tulisan-tulisan yang beredar itu, ada dugaan kita perbuatan ini tidak berdiri sendiri, tapi dilakukan secara struktur ya. Tidak mungkin seorang diri bisa mengkoordinir semua blok. Pihak lapas ini kalau memang merasa itu tidak benar, lapor ke aparat penegak hukum, sehingga ini bisa diungkap siapa pelakunya. Begitu juga dengan aparat penegak hukum. Kasus ini menjadi ujian besar bagi transparansi dan integritas lembaga pemasyarakatan. Publik ini menunggu langkah nyata aparat penegak hukum untuk memastikan ada atau tidaknya praktik pelanggaran di balik tembok lapas. Kasus pelecehan seksual di sekolah masih saja terjadi. Kasus terbaru terjadi di Tulang Bawang. Senin siang, seorang guru SD di Kecamatan Rawajitu Timur, Tulang Bawang, ditangkap setelah dilaporkan salah satu wali muridnya dengan tuduhan mencabuli putrinya. Tersangka berinisial SP yang merupakan guru korban. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap jumlah korban pencabulan oleh tersangka hingga 3 orang dan seluruhnya merupakan murid tersangka. Pencabulan terhadap korban dilakukan tersangka di ruang kelas dengan berbagai modus, mulai mengiming-imingi uang jajan hingga menjanjikan nilai bagus kepada korban. Pelaku merupakan oknum guru SD di Kabupaten Tulang Bawang. Modusnya adalah dengan pada saat mengajari murid, beliau mendekatinya dan melakukan pelecehan dengan memegang payudara korban. Janji yang diberikan oleh pelaku terhadap korban itu ada nggak nih? Iming-iming nilai pernah diberikan uang. Senilai berapa nih kalau pengakuan? 2.000, 5.000. untuk kelasnya nih? Kelas 6. Semua. Untuk dari pengakuan tersangka, dia pernah melakukan pada saat korban kelas 5. Dan dari barang bukti video yang diperlihatkan kepada pelaku, itu yang diakui bahwa memang benar dia melakukan peristiwa tersebut. Berarti sudah 1 tahun itu ya? Untuk barang bukti yang diamankan itu apa saja nih? Barang bukti yang diamankan berupa pakaian korban, pakaian pelaku, dan barang bukti video. Ancaman sementara nih untuk pasalnya? Untuk ancaman 9 tahun.
Polisi menyita barang bukti berupa hasil visum korban dari rumah sakit, pakaian korban, dan sebuah rekaman video pencabulan yang dilakukan tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam dihukum 15 tahun penjara dan dipecat sebagai PNS. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tangis histeris dari keluarga pecah saat mereka melihat dua anggota keluarganya meninggal kecelakaan akibat tertabrak truk di jalan lintas tengah Sumatera, Desa Tanjung Iman, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara, Selasa pagi. Korban bernama Novita Sari dan balitanya bernama Jihan umur 3 tahun. Kecelakaan terjadi saat korban mengendarai sepeda motor bersama putrinya. Menurut saksi dan polisi, kecelakaan terjadi saat sepeda motor korban dan truk sedang melaju di jalur yang sama dari arah Lampung Tengah menuju Kota Bumi. Penyebab kecelakaan diduga ketika sepeda motor gagal menyalip truk yang menabraknya. Kejadiannya kan kita keluar begitu di situ tadi kan ada tar kabut semua dari dalam sana kan. Kita lihat ternyata situ motor. Nah kita lihat korbannya ada 2, anak 3 tahunan sama ibunya kayaknya itu. Meninggal bang ya? Meninggal dua-duanya, kayaknya keluar otaknya juga gitu sama isi. Itu bawa apa deh? Motor apa gimana? Dari arah mana bang? Dari arah Perunggung. Perunggung ya? Iya. Jam berapa kira-kira kejadian bang? Kejadiannya itu jam 7:15 lah. Nah, jadi kronologisnya ada pengendara R2 yang datang dari arah Pasar Lampung ke arah Propau, Kota Bumi. Tiba-tiba ada mobil dan truk satu arah. Jadi saya kurang tahu juga di TKP-nya, nanti kita bisa kasih tahu bagaimana artinya itu. Semua saksi belum kita periksa juga untuk mendapatkan informasi karena kecelakaan ini satu arah. Menurut informasi bang, ini ibu-ibu apa bapak-bapak? Nah, jadi ibu-ibu membawa anaknya, menggendong anaknya, jadi kedua-duanya meninggal. Meninggal bang ya? Posisi sekarang di mana bang? Sekarang dibawa ke rumah sakit SDMC atau Panitia Dimas. Diperkirakan jam berapa kejadian? Jam 7:15 kalau tidak salah itu dari kejadian. Nah, mobil truk sudah diamankan di Polsek dan akan dibawa ke Satlantas Polres Lampung Utara. Kedua jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Pengemudi truk kabur, sementara untuk kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ditahan polisi. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Sebanyak 3.330 ton tepung tapioka asal Lampung dengan nilai 26 miliar rupiah yang diproduksi CV Sentral Intan, anak perusahaan Intan Group, resmi diluncurkan. Ekspor perdana tujuan negara Tiongkok atau Cina yang digelar di Pelabuhan Pelindo Panjang Selasa siang menjadi langkah awal dalam memperluas pasar komoditas unggulan Lampung ke dunia internasional. Pelepasan perdana ekspor tepung tapioka ke Tiongkok ini diangkut menggunakan 2 truk peti kemas. Secara resmi dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, didampingi CEO Intan Group Jeremy Gojal, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf, Dirjen Karantina Pertanian, dan sejumlah pejabat dan stakeholder. Menurut Gubernur Lampung menyatakan kian terbukanya potensi kesempatan akses pasar global yang semakin luas. Peluncuran perdana ekspor tapioka merupakan momentum penguatan industri hilir berbasis singkong yang diharapkan meningkatkan nilai tambah bagi petani dan juga pelaku usaha. Selain itu, Pemprov Lampung mengapresiasi langkah ini sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya ekspor, serta memperkuat posisi Lampung sebagai sentra industri singkong nasional. Ya, ke depan kita tentu terus ya bagaimana memperbaiki produktivitas dan kualitas tapioka. Intinya ke depan kita harus memperkuat daya saing industri tapioka kita dan singkong kita ke depan. Jadi ekspor ini adalah salah satu buktian bahwa kualitas tapioka di Lampung bisa diterima di dunia, harga juga bisa bersaing di pasar dunia. Konsumsi tapioka di dunia itu kan naik ya karena harga naik kan, jadi orang dan turunan tapioka juga meningkat sehingga kebutuhan konsumsi tapioka itu tinggi. Ini yang menyebabkan harga kita bisa bersaing. Jadi berharap juga ada dorongan dari pemerintah juga bagaimana kita bersaing, terutama tadi untuk menguasai pangsa pasar seperti Thailand. Kita bersaing kualitasnya, tapi kita intinya kita dalam
pada waktu dekat ini kita akan fokus meningkatkan produktivitas petani. China sekarang $510 per metric ton, Bangladesh $710 per metric ton. Artinya target terdekat kita setelah Korea Selatan ya. Korea Selatan. Alasan Itu ada bunganya tuh Korea Selatan. Alasan memilih Korea Selatan apa? Karena Big Boss-nya kawan baik saya. Repot ya. Jadi saya tidak berharap apa-apa lagi karena sudah apa yang kita minta semua difasilitasi dari Pak Gubernur dan Pemprov Lampung. Kalau Korea Selatan itu kita targetkan tahun ini juga ekspornya. Mungkin bulan 8, bulan 9 lah. Peluncuran perdana ekspor tepung tapioka ke pasar internasional, CEO Intan Group Jeremy Gojal mengapresiasi pihak pemerintah daerah dan stakeholder yang telah membantu terlaksana ekspor perdana ini. Selain tujuan ke negara Tiongkok, Intan Group juga akan melakukan ekspor juga ke beberapa negara, seperti Bangladesh, Pakistan, dan India. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sidang korupsi yang menyeret mantan Gubernur Lampung dan Wakil Bupati Tulang Bawang kembali digelar di Pengadilan Tinggi Kelas 1A Tanjung Karang. Hakim menggelar sidang menghadirkan saksi dalam perkara dugaan korupsi dana participation interest 10% PT Lampung Energi Berjaya. Saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut Arinal Junaidi, mantan Gubernur Lampung. Namun dalam gelar sidang Arinal kembali tidak hadir. Hakim akan melakukan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Hari ini, kalau berdasarkan semua medis dari Rumah Jumajo, sehat ya, tapi dia bikin pernyataan, ya, bahwa dia secara mental tidak siap, ya. Jadi begini ya, ini kan alasannya kan tidak beralasan sebenarnya, ya, karena yang menyatakan dia sakit ini kan mestinya ahli juga, ya, bukan dia secara pribadi dan saya tidak sehat, ya, begitu ya. Jadi kami menganggap bahwa itu panggilan baru sekali. Artinya yang sah alasannya, gitu ya. Ini alasannya nggak sah. Kita coba lagi, ya. Saudara mau hadir kapan terserah, ya. Tapi intinya kami perintahkan kalau memang ada kaitan dengan perkara ini, ya untuk segera diberikan bersangkutan, ya. Dan ini baru satu kali alasannya yang bisa diterima, gitu. Kalau yang kedua kali alasan ini tidak bisa diterima, ya. Karena itu menyatakan dirinya tidak siap secara mental. Dia kan bukan ahli kejiwaan juga kan, bisa juga dinyatakan dirinya siap secara mental ya, gitu ya. Hakim meminta jaksa untuk kembali mengagendakan kehadiran saksi dalam perkara tindak pidana korupsi. Saksi sudah 2 kali tidak hadir dalam persidangan. Sebelumnya Arinal beralasan sakit. Dalam persidangan hadir 3 terdakwa, yaitu Heri Wardoyo selaku komisaris PT LEB dan mantan Wakil Bupati Tulang Bawang M. Hermawan Riyadi selaku Direktur Utama serta Budi Kurniawan selaku Direktur Operasional. Sidang akan digelar kembali pekan depan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Metro melakukan penggeledahan di kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 Kota Metro di Jalan Jenderal Sudirman, Ganjar Agung, Kota Metro. Penggeledahan ini buntut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi tersier tahun 2023 yang saat ini masih dalam proses penyidikan. Selain kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, tim penyidik Kejaksaan juga menggeledah kantor UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian di wilayah Metro Selatan, Metro Barat, Metro Utara, dan Metro Timur. Jadi hari ini setiap Ditsus akan melakukan kegiatan penggeledahan di Dinas DKP3, yang mana penggeledahan itu berdasarkan perintah tugas dan penetapan pengadilan. Penetapan penggeledahan yang dikeluarkan oleh itu nomor 125 di Geledah 2022 itu mana melakukan penggeledahan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi tersier tahun 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti berupa dokumen penting dan perangkat elektronik guna kepentingan penyidikan. Wahyu melaporkan dari Kota Metro.
Seorang polisi Polda Lampung Sabtu pagi tewas jadi korban keganasan kawanan pencuri motor bersenjata api. Korban bernama Brigadir Arya Supena, umur 32 tahun, anggota polisi di Satuan Intelijen Polda Lampung. Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung akibat menderita luka tembak di bagian kepala belakang. Penembakan itu terjadi saat korban memergoki dua pencuri yang akan menggasak motor di halaman parkir toko roti di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Labuan Ratu, Bandar Lampung. Korban ditembak di bagian kepala diduga menggunakan senjata api rakitan dari jarak dekat oleh pelaku. Melihat korban tergeletak, pelaku langsung kabur. Jadi karena pelaku sedang melakukan pencurian, mulai ditegur, mereka berbalik, berapa anggota tembak. Satu luka tembak. Ya, satu. Untuk jenis peluru sendiri Jenderal, yang kita lihat Jenderal? Ya, belum tahu masih di. Setelah divisum, jenazah korban diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Sementara itu, polisi Polda Lampung membentuk tim khusus untuk memburu para pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Jenazah Brigpol Arya Supena, anggota Ditintel Polda Lampung yang tewas ditembak pelaku begal di Kelurahan Labuan Ratu, Bandar Lampung Sabtu sore tiba di rumah duka. Jenazah Brigpol Arya Supena tiba di rumah duka di Jalan Piagam, Jakarta, Kelurahan Mulyosari, Kecamatan Metro Barat. Kepulangan jenazah diiringi ambulans Bidokes Polda Lampung. Isak tangis keluarga pecah saat jasad Brigpol Arya yang dikemas dalam sebuah peti dikeluarkan dari dalam mobil jenazah. Almarhum tewas usai ditembak oleh kawanan pelaku begal. Korban meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Di mata keluarga, almarhum merupakan sosok penyabar, berbakti kepada orang tua, serta disiplin dalam menjalankan tugas. Atas peristiwa tersebut, keluarga korban mendesak polisi segera menangkap pelaku penembakan dan dihukum seadil-adilnya. Mewakili keluarga besar Sumatera itu, kami minta pelakunya segera ditangkap, kemudian diadili seadil-adilnya. Jenazah ninggalin anak berapa? Kebetulan adik saya almarhum itu meninggalkan 2 anak yang masih kecil-kecil, Mas. Jenazah almarhum Brigpol Arya Supena dimakamkan di TPU Mulyosari, Metro Barat, usai disolatkan di masjid yang tak jauh dari rumah duka. Wahyu melaporkan dari Kota Metro Lampung.